khasnya dia gitu. Iya, makanya. Ada kamus per Eldogean. Oh Ada kamus per gitu. Eldogean. Kosakata Eldoge, ya Ntar kan? kan lu abis ini lu sama Eldoge, lu suruh dia keluarin kamus-kamus dia. Ya nanti gue Bahasanya Eldoge tuh gue bagian demen translate banget sih. aja dah. Keren banget. Oke guys, back to the game. Kali ini pesawat sudah mulai mengudara dari arah sekitar Severny menuju ke bagian bawah. Sedikit melenceng ke sebelah kanan dan berakhir di sekitar Novo. Iya, berarti ini kalau misalkan garis pesawatnya seperti ini, dari pembagian drop zone pun akan merata ya. Jadi nggak terlalu menumpuk di kiri, kanan, atas, ataupun bawah. Dimana kita bisa lihat semua tim sudah mulai turun. Dan gue penasaran di Pochinki sih. Iya. Pochinki! Antara elang dan juga buaya. Hewan mana yang lebih ganas dan akan memenangkan fight-nya kali ini antara Lovre dan juga Nara. Lovre King dan juga Nara Esports ya. Betul. Kalian tim darat atau tim udara? Nah, gitu kan? Oh iya benar-benar. Ya. Kalian buaya atau elang? Nah, pasti pada pilihnya elang. Iyalah, kalau cowok pasti elang, dia nggak mau ya kan. Tapi dua-duanya sama-sama memangsa loh, Iya, menerkam sama. dan memangsa. Woi, arah Circle-nya. circle-nya ke arah kanan. Masih ada kemungkinan circle-nya bakal menuju ke bagian kecil dari SMB. Karena masih masuk sekitar 60% bagian SMB ke dalam lingkaran circle yang pertama. Dan terbukti Lovre dan juga Nara akan melakukan fight di arah Pochinki. Yes, betul sekali. Mereka akan mempertahankan pride mereka sebagai penghuni Pochinki. Dimana kita lihat mereka semua udah mulai spreading out juga. Berusaha untuk mendapatkan lootingan awal. Karena ini yang paling penting. Mendapatkan senjata. Udah ada yang tabrak-menabrak. Wah, ada Red Rocket tiba-tiba ngelindes 21 Esports dan langsung first blood menuju ke arah Red Rocket. Yes, betul sekali. Karena posisi mereka sangat berdekatan sekali ya. Sepertinya mereka sama-sama mau mengarah ke Very PR. Mengingat drop zone mereka dekat sekali. Yap, arah-arahnya tadi. Berarti mereka tuh lagi rebutan mobil. Karena kan tadi garis pesawatnya buat ke arah Very PR dan juga Primor itu butuh effort lebih. Butuh vehicles dulu. Mereka mungkin rebutan di arah sekitar pom bensin jembatan sebelah kiri. Ya. Mungkin daerah-daerah situ. Atau deket-deket rumah 12 kan biasanya rebutan mobilnya di arah sana. Dan kita bakal melihat Morph Team yang sedang melakukan looting. Kali ini ada Jaxi, Frenzy, Rensky, dan juga No Mercy. Berarti yang nggak main itu si Zai. Zai ya. Zai yang tidak bermain di Morph Team kali ini. Mereka masih melakukan looting dengan sangat santai di arah Gergopol. Karena kita tahu daerah Gergopol tuh penuh banget, padat banget siklus penduduknya. Kalau tim-tim yang main di Gergopol semua turun itu bakal rame banget. Ada Aura, ada Morph, 69, NFT itu bakal chaos banget sih daerah Gergopol. Ada 4 tim ya kalau nggak salah yang punya drop zone di Erangel. Dan pada hari ini ada 3 tim yang bermain di hari yang sama. Dan sementara ini dia fun fact. The Pillars selalu tampil ganas di awal minggu. Apakah akan konsisten sampai akhir minggu? Coba, menurut kalian akankah The Pillars konsisten? Kalian langsung tulis aja di live chat Facebook sekarang juga. Kita pengen tahu prediksi kalian akan seperti apa. Karena fun fact-nya bener loh. Kalau gue inget-inget, The Pillar Slayer menjadi salah satu pendatang baru di PMPL Season 1 yang sangat gemilang permainannya. Bahkan mereka bisa bertahan di top 3. Namun di last match waktu itu di Miramar mereka ke-tackle sama Onyx karena ada beberapa something yang terjadi. Tiba-tiba kompon mereka, drop zone mereka ditabrak sama 2 tim. Betul, dan akhirnya mereka jadi nggak lolos ya untuk ke top 3 ya. Kesayangannya waktu itu jadi nggak lolos, sayang banget. Tapi mereka mendapatkan top 4 lah, lumayan juga hadiah yang mereka dapatkan, uang yang mereka dapatkan di top 4. Tapi kan balik lagi, kalau mereka bisa dapat top 3 dan mewakili Indonesia untuk Southeast Asia itu bakal jadi pride buat mereka. Betul sekali, dan mereka juga split pada kali ini. Kita lihat ada 2 orang ya, di Prison dan 2 orang lagi di Lipovka. Betul. Sementara di Pochinki masih adem, masih damai. Kayaknya mereka udah ngebagi areanya ya, ada area timur sama area barat di sini. Oki juga udah dapetin mobil. Dan di Georgopol ini dia, Aura pasti masih adem sih. Kalau soalnya di drop zone mereka nggak pernah ada yang nabrak. Betul, aduh gue agak sedikit ini sih. Agak sedikit gimana ya, ada rasa-rasa kecewanya karena masih pada menunggu nih setup yang ada di Pochinki. Gue kira bakal langsung barbar seperti minggu-minggu sebelumnya. Tapi kali ini Lovre dan juga Nara mereka bermain lebih sabar. Tidak ingin blunder karena beberapa fight-nya bisa gue bilang berimbang. Kadang Lovre yang menang, kadang Nara yang menang. Jadi masih 50-50 nih. Siapa yang menjadi penguasa Pochinki untuk di scene pro-nya Indonesia. Tapi Pasta kayaknya udah ada baku tembak karena dari Louvre tadi ada pergerakan dengan mobil sih. Mereka langsung pakai mobil cabut fast looting di menit ke-5. Betul, bahkan tadi ada player Nara yang udah mulai ngeflank setup jauh ke pinggir jalan untuk mendapatkan beberapa vehicles. Karena ini fun fact juga sih, Pochinki itu tempat yang enak, tapi kendaraannya agak susah. Betul, Nggak pasti di dalam garasi Pochinki itu ada mobil. Terus nggak pasti juga deket gereja itu ada mobil. Dan nggak pasti juga di pertigaan sebelah
kirinya atau sebelah bawah dari Pochinki itu ada mobil, nggak pasti. Jadi drop atau spawn mobilnya tuh nggak fix. Betul sekali, dan mereka pastinya harus rebutan juga karena yang namanya vehicle penting banget buat melakukan rotasi di circle yang seperti ini. Ini circle-nya dipercepat ya. Pasti, Jadi karena udah kan settingan nasional internasional. betul sekali. Jadi udah otomatis rata-rata semua player mainnya sekarang udah early rotation. Jarang ada yang main late rotation. Betul, dan ini gue pengen informasin juga ya, mumpung belum ada perang yang terlalu banyak terjadi. Jadi ada rules yang sama, rulesnya kurang lebih masih sama, cuma ada yang dievaluasi sedikit. Ya. Yang dari PMPL Season 1 tetap ada di PMPL Season 2. Contoh, mereka semua kan sekarang mendapatkan kostum. Jadi mereka lihat nih, kostumnya semuanya sama, ada warna ungu-ungunya gitu, ungu hitam kalau nggak salah. Semua tim menggunakan kostum yang sama, nggak ada yang berbeda sama sekali. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ada satu player dari sebuah tim yang tidak menggunakan kostum atau melepas kostumnya, itu akan ada minus point per kepala. Wah, itu Gue nggak tahu nih masih sama kayak dulu atau nggak. Kalau dulu kan per kepala 5. Iya, betul-betul. Gue ingat itu. Jadi ada penalty point-nya dan sementara terjadi pengejaran di antara 21 dengan Red. Lagi-lagi player dari tim 21 harus tereliminasi. Yap. Berarti udah kehilangan 2 dia. Kehilangan 2 pemain dari 21 Esport. Ini sayang banget men buat 21 Esport. Mereka butuh banget ngejar ketertinggalan poin mereka di minggu yang pertama. Karena bisa dibilang 21 menjadi salah satu tim yang belum perform Iya, di betul. season 2 ini. Betul sekali. Mengingat kemarin juga ya, mereka sempat 4 kali kalau nggak salah. Usun nggak dapet poin sama sekali. Berarti otomatis mereka harus kerja keras banget di week 2 ini untuk mengumpulkan poin yang lebih banyak. Yap. Udah kehilangan Picasso, udah kehilangan S4D atau Set. Berarti tinggal Ane dan juga Draxin. Berarti Colt yang tidak bermain hari ini. Iya. Colt yang merupakan pemain lama Ex-nya juga NFT. ya. Pemain lama, pemain senior juga ya Betul. di kancah PUBG Mobile. Dan sepertinya akan memberikan kesempatan buat teman-temannya yang kemarin berhasil mendapatkan slot di PMPL melalui jalur PINC ya. Betul. Bukan jalur prestasi itu namanya. Bukan, ini jalur barbar. Jalur barbar. Jalur barbar. Iya, Karena iya, perjuangan mereka, ini kan kalau nggak salah ya. Ini kalau nggak salah tim yang terbentuk karena pendaftaran solo qualifier waktu di PINC kemarin. Betul. Terus mereka dibentuk jadi satu tim, diakuisisi jadi meta, terus sekarang loan tuh 21 esports player mereka. Berarti ini bisa dibilang 4 player yang bermain di Erangel kali ini adalah player utama dari 21 esports. Ya, betul sekali. Dan seperti biasa kita masih melihat semua tim yang bermain sangat pasif di game pertama, hari pertama. Apalagi circle-nya juga mengarah ke area kanan. Itu bakal menjadi fight yang cukup unik sih, apalagi kalau misalkan endingnya di jembatan. Mengingat drop zone mereka yang merata, ada tim Aerowolf juga di bawah. Aerowolf juga belum terlalu gemilang ya. Aerowolf masih bisa dibilang ya, belum terlalu stabil gameplay mereka. Kayak beberapa poin yang mereka dapatkan tuh masih timpang, kayak ya gimana ya, mungkin karena efek dari perhitungan poin yang sekarang kali ya. Karena kan kalau dulu kita hitung Tusun itu yang ngedapetin 1 placement point. Sekarang malah gue nganggepnya tim yang mendapatkan 1 placement point itu masih Tusun. Kalau kita kaitin sama perhitungan poin yang zaman dulu kan cuma dapat 1 placement point itu dari 11 sampai 16. Iya, betul. Kalau sekarang kan dari 13 sampai 16 itu 0, satunya itu dari 8 sampai 16. Berarti kasarnya kita bilang 8 sampai 16 itu Tusun. Ya minimal #7 ya. Yap. Itu pun cuma 2 poinnya. Makanya Masih kalah sama tim yang seenggaknya bisa dapetin atau ngeratain satu tim di early fight deh kayak gitu. betul. Kalau dulu kan 7 ngedapetin 5 poin. Yes. Kalau sekarang #7 ngedapetin 2 poin. Kalau analisa gua tadi, kalau lu mau enak ada di #7 berarti setidaknya lo harus mendapatkan 8 kill, at least 10 total poin yang lo dapatkan dalam satu match. Yes, Kalau mau bener-bener nyaman dan ada di jajaran top 6. intinya akumulasi poin ya. Yap. Ketimbang placement lebih fokus harusnya ke poin. Betul. Nah, buat teman-teman juga yang bingung, ini untuk di PMPL itu ada 2 perhitungan poin mingguan dan poin total. Poin mingguan nanti itu yang akan memperebutkan prize pool di regular seasonnya. Sementara total poin itu untuk menentukan 16 tim yang nantinya bakal masuk ke babak grand final. Yes, Gitu. betul. Jadi poin-poin di week 1 itu nggak akan hilang, tetap ditabung dan akan menjadi akumulasi sampai week ke-5. Tapi ternyata di sisi lain IOG sudah bertemu Ion dan pada kali ini The Pillars nampaknya sudah mulai melihat ada pergerakan dari Bonafide di compound dekat dengan Prison. Bakal ada baku tembak juga, sedikit demi sedikit bakal ada granat yang dimasak oleh Boboho. Wow, Ion dan juga IOG udah mulai bertemu dan kali ini ada beberapa trade knock yang terjadi. Olis juga bakal menyusul 3 knock dan hanya menyisakan Liquid. Ion mulai dalam posisi yang sangat terpres. Satu orang langsung bersembunyi di dalam sniper.
tower. Last man standing. Hanya Liquid yang tersisa masih cukup tenang untuk melakukan healing. Tapi sepertinya Ion tidak akan membiarkan IOG ngehajar mereka secara cepat. Karena masih ada buying time juga dari Liquid. Mereka masih berada di dalam satu sniper tower. Dan IOG bakal melakukan reset terlebih dahulu untuk melakukan revive. Karena dua pemain mereka sedang dalam posisi knock. Yes, betul sekali. Pada kali ini Kunyit sudah mulai melakukan revive juga. Setan smoke dilakukan dan Liquid masih bertahan di dalam rumah jamur dan sedikit mundur menuju ke rumah merah pada kali ini. Kayaknya bakal mengambil area posisi lantai 2 untuk mendapatkan vision yang lebih baik dan bahkan Red Face bakal langsung di end oleh Rancid. Betul, last man standing. Sementara IOG sudah mendapatkan 3 poin kill. Kali ini Liquid hanya bertahan di bagian lantai 2 rumah merahnya. Tapi kayaknya dari Kunyit, dia masih belum tahu perpindahan dari Liquid ke arah mana. Granat bakal terus dilempar menuju ke arah rumah jamur atau sniper towernya. Molotov bakal dilempar menuju ke lantai 2. Tapi nggak bakal kena. Ada Aerowolf yang tiba-tiba rotasi di sekitar IOG. Mereka sedikit terganggu karena mereka lagi fokus sama Ion. Tiba-tiba ada player lain atau ada tim lain yang rotasi di sekitar mereka. Yes, betul sekali. Tapi pada kali ini kayak Aerowolf bakal nyuekin atau enggak. Potato turun. Join. Join the party nih kayaknya. Pelakor kayaknya. Soalnya dua temennya udah mulai jalan. Jadi kayaknya mereka berdua seenggaknya berusaha untuk dapetin informasi. Siapa tahu bisa dapetin. Tapi ternyata Kunyit sudah mulai mendapatkan beberapa tembakan dari Liquid. Bakal dibalaskan dan langsung terkenok begitu saja. Liquid masih bertahan di lantai 2. Rancid bakal langsung maju. Ada lemparan granat yang dilemparkan untuk mendapatkan beberapa damage. Tapi pada kali ini Liquid masih bertahan di dalam kamar. Betul, Kunyit ditinggalkan sendirian sementara Olis bakal langsung nge-push. Ada 2 setup granat yang untuk menghalangi laju push dari tim IOG. Lempar granat dipantulkan menuju ke bagian lantai 2. Sementara Liquid berada di arah ruang yang lain. Namun granat dari Olis berhasil mendapatkan last man standing dari Ion. Ion menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Smoke setup untuk menyelamatkan Kunyit. IOG 4 poin kill dan bertahan dengan keempat pemain mereka. Yes, nampaknya IOG udah mulai agresif ya teman-teman. Dan sementara kita melihat di sini The Pillars dengan Bonafide masih bertahan di tempat yang sama. Masih terjadi baku tembak. Hitman mendapatkan beberapa splash damage dari grenade. Tapi pada kali ini mereka masih saling bertahan satu sama lain. Karena mereka tahu nih, ini bakal menjadi fight yang cukup beresiko juga. Mengingat ini masih circle kedua yang akan bergerak menuju circle ketiga. Kan Pasta sering bilang, circle 2 menuju 3 bantingannya luar biasa. Ya kan, bantingannya parah banget kan. Walaupun ngambil center circle-nya, tapi diameter circle-nya tuh parah BGT. Bener-bener langsung ngecil gitu aja. Sementara beberapa tim masih berada di bagian luar. Ada sekitar, tadi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tim. 9 atau 10 tim masih berada di bagian luar dari playzone yang ketiga. Akan bergerak lagi dalam kurang lebih setengah menit atau beberapa 30 detikan untuk pergerakan Blue Zone yang ketiga. Sementara 2-1 berhasil mendapatkan Red Rocket. Heroes langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti Red Rocket sudah kehilangan satu pemain mereka. Heroes masih ada 3 player lain. Iya, cinta lama mereka belum kelar ya. Tadi soalnya saling menculik satu sama lain tuh antara Red Rocket dengan 21 Esports. Dan pada kali ini kayaknya 2 player dari The Pillars langsung cabut, nggak mau bertahan di tempat yang sama. Tadi sebelumnya kita lihat The Pillars berhadapan dengan Bonafide. Dan sementara kita bergeser kembali kameranya IOG F2R. Wait, kenapa dia bisa di laut ya? Makanya, di belakang itu lagi kapal. Iya, kapalnya udah meledak lagi. Nah, apa yang terjadi sama Fatur tadi? kayaknya tadi Aerowolf kan sempat ngeliat tuh. Mungkin mereka mau ngambil kapal, kelihatan ditembakin kapalnya. Jadi udah kelok gitu. Cuma agak heran aja karena kan circle-nya ke atas ya, ke daratan. Lautnya juga nggak terlalu banyak, tapi ya udahlah ya. Biarkan mereka yang tahu apa yang terjadi. Tapi granat dari Nara juga berhasil mendapatkan Onyx. Kali ini landak kuning. Satu pemain mereka sudah mulai knock. Dan langsung ada lemparan beberapa utility lagi menuju ke arah tim Nara. Terkena 1 damage yang lumayan besar dan menjatuhkan Frost menuju ke arah tanah. Satu pemain lagi masih bersembunyi di balik batu. Joyce sendirian aja dan harus menghadapi 3 player dari Onyx. Spray lagi dan langsung aja ada flank dari sebelah kiri. Ken berhasil mendapatkan 1 orang lagi. Nara hanya menyisakan Joyce yang masih bersembunyi di balik batu dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sayap-sayap yang patah dari elang ini ngebuat mereka harus sabar ke round berikutnya lagi. Ya, kayaknya sayapnya tertusuk oleh duri-duri landak Onyx ya. Jadi mau nggak mau mereka tersungkur dan harus puas di posisi ke-15. Ada kill nggak sih mereka? Siapa? Nara tadi. Nara tadi kalau nggak salah, mana sih lambang burungnya? Oh ini dia. Udah gelap. Nara tidak ada kill sama sekali. Tidak ada kill sekali. sama sekali. Terus dari Ion juga tidak mendapatkan kill sama sekali. Yang udah lumayan banyak tuh tadi killnya di IOG. IOG udah dapetin 4 kill. 21 mendapatkan 1 kill tadi ke arah Red Rocket. Red Rocket mendapatkan 2 kill ke arah 21. Tuker-tukeran aja tuh tim. Onyx juga udah mendapatkan 4 kill tadi. Lumayan, feel so good, feeling good ya. Ngehajar semua pemain Nara menuju ke arah lobby dan game masih berjalan. Akan segera terlihat circle keempat menuju ke bagian mana.
Yes, betul sekali. Dan sayang sekali tadi gue lihat Red udah kehilangan 2 player ternyata. Menyisakan 2, lupa tadi siapa. Siapa Red Haki Rocket? kalau nggak salah. Tinggal si Sugar sama Oh, Sugar sama Kwan. Kwangsi. Apa gimana? Kwangsi. Kwangsi. Nggak Gue tahu agak siapa sedikit sih susah tuh nyebut. Kwan Siori. Kwangsi Ori kah? Aduh, endorse kah? Kah? Kembali mengecil menuju ke arah Milta dan juga Mini Milta dan juga Milta. Oke, jadi circle-nya ini benar-benar di tengah antara Milta dan Milta Power. Dan sementara kita lihat Steve dengan kali 3 mulai men-spray down. Zulhak di depan sana tuh mulai tersungkur. Menyisakan Hans for You saja seorang diri di belakang mobil. Masih ngepron, tapi Steve ini lumayan sakit loh aimnya. Nggak lumayan. Bukan sih. lumayan lagi. Emang sakit. Ini banget. kecil-kecil cabai rawit men. Dan Rewind juga terjebak di arah container box. Mobilnya free banget itu kalau ban dipecahin dia bakal susah buat bergerak. Ada lemparan Lotus high toss yang sudah sulit sekarang dilakukan. Bahkan pro player aja masih ada yang miss buat melakukannya karena semakin sulit. Dan oh my god. Red Rocket selesai. Tereliminasi. Oke, dia dipulangkan di urutan ke 14 berarti tadi. Tinggal 13 tim yang tersisa, sementara Aura cukup nekat, satu mobil berdua, padahal mobilnya udah mulai berasap. Iya, mereka mau nggak mau harus langsung melakukan rotasi karena circle-nya udah mulai mengecil. Mengingat circle pada kali ini udah mulai sakit sekali. Sementara kita lihat dari 21, nampaknya berhasil men-take down satu player dari 69 Hans di depan sana. Dan bahkan ada trade knocks yang terjadi pada kali ini. Via last man standing yang aktif dari 69. Oh enggak, sorry. Tadi gue kira dia last man standing, ternyata masih ada dua temannya. Masih ada 2 temannya, tapi kayaknya bakal susah untuk nge-revive. Karena dia harus melakukan penyeberangan juga. Sementara posisi dari 69 udah mulai terlock juga dari tim Aerowolf. Yap, ada Aerowolf juga di sekitar Milta. Ini bakal terjadi penumpukan di arah Miltanya. Sementara pergerakan dari EVOS juga sudah mulai terpantau. Aerowolf dapetin informasi yang penting banget. Dan Jaden tertangkap. Onyx dan Aura kembali bertemu. Sementara Siren masih cukup nyaman, belum join fight sama sekali. Mereka hanya mengamankan komponen sudah mereka dapatkan. Namun Steve juga berhasil mendapatkan Onyx. Trade knock terjadi, bahkan Nick juga menyusul. EVOS mengambil keuntungan antara peperangan Onyx dan juga Aura. Yes, betul sekali. Nampaknya EVOS sudah mulai menunggu untuk pergerakan dari Onyx dan terjadi trade knock kembali pada kali ini. Trixie berhasil menangkap satu player dari Louvre Hans yang memiliki aim cukup sakit dari tim Louvre. Mengingat kemarin sempat berkali-kali dia menjadi last man standing dan berhasil mendapatkan beberapa kill. Wow, dan Onyx juga sudah mendapatkan killing spree. Steve mendapatkan Cleon juga. Silly berganti dalam mendapatkan kill dan juga knock di antara beberapa tim yang sudah mulai dempet posisinya. Aura tinggal satu player aktif lagi karena satu pemain mereka sedang dalam posisi knock. Siren masih dengan 4. Ada berapa tim tuh yang masih 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, Aura kayak eliminasi. Wow, Itu tiba-tiba. kayaknya 3-way showdown deh. Aura, EVOS sama Onyx. Betul, 3 tim tadi karena kan Silly berganti kan nge-picknya. Betul. Jadi kayaknya mereka saling Third partinya menculik. EVOS deh tadi kalau nggak salah. Karena Onyx Aura duluan kan yang perang, terus tiba-tiba EVOS ngenokin pemain dari Aura. Ya, Apa betul. Onyx itu tadi. Bener-bener chaos banget sih di daerah ini karena kecil banget pemukiman di arah sini. Dan kalau nggak salah EVOS juga nge-split formasi mereka 2-2 di arah 2 komponen berbeda dan jaraknya 200 meter. 120-an mungkin hampir 150 jarak setup dari 4 player EVOS. Sementara dari tim 21 mereka masih bisa bertahan. Tadi Rexin yang kenok berhasil di-revive oleh Ane. Betul. Dan ini mereka masih bertahan numpuk lama banget. Ini kalau misalkan circle-nya mantul, mereka mau nggak mau harus rotasi secara bersamaan. Dan ini yang menjadi keuntungan buat tim-tim yang udah berada di dalam duluan ketimbang mereka. Karena ini mengingat circle 475 mulai sakit, DPS-nya belum lagi ditambahin sama peluru-peluru panas dari satpam zona. Wah, ini bakal sulit banget sih buat mereka masuk ke dalam zone. Betul, dan circle-nya oh my god, bibir pantai yang diincer oleh circle berikutnya. Tapi lihat pergerakan atau setup dari Aerowolf bener-bener ngelebar banget dan Itu ngezoning. dia bener-bener ngejagain banget Betul. pinggiran pantai dan pinggiran circle gitu loh. Itu bisa dibilang ya, seperempat dari circle kelima ini dikuasain sama Aerowolf. Yes, betul. Dan sementara dari VL tetap berusaha untuk fight, tapi ternyata harus tertangkap kembali. Bakal ada granat yang dilemparkan dari Hans menuju ke Louvre. Nampaknya perang masih lama, belum selesai. Walaupun circle sudah mulai bergerak, tapi pada kali ini Oki di atas atap bakal melihat pergerakan dari Hans. Spray down ke Crowley, tapi ternyata Hans juga tersungkur. Masih ada Boning di depan sana. Harusnya tertangkap dengan nggak kena sama sekali. Dan Boning berhasil masuk ke dalam rumah. Gue heran kenapa tadi Boning nggak langsung ditembak sama pemainnya Louvre. Padahal wah berarti tadi playernya Louvre ingin nge-end terlebih dahulu orang yang dia kenokin di dekat mereka. Dan bakal di-push langsung, satu orang berhasil diamankan. Oke, Zora terjatuh, belum ada body system. Kali ini satu orang lagi bakal naik dan 2 orang down. Cukup low HP, pemain ketiga tidak bisa diatasi karena Trixie tidak mendapatkan, Boning tidak mendapatkan waktu untuk melakukan healing. Oh my god, gue kaget loh. Gue pikir tadi Louvre bakal rata sama tapi Boning.
untung ada player terakhir dan sementara kita kembali lagi ke gamenya karena masih terjadi baku tembak pada kali ini dari Ane. Satu player Moon mulai tertangkap, menyisakan Ane seorang diri saja di dalam circle berusaha untuk mencari di manakah musuhnya yang lain. Ih, itu kelihatan. Tapi tiba-tiba The Pillars pulang ke arah lobby. Soalnya Iya, The tadi Pillars pulang ke arah lobby. Dia fight di belakang kan sama Lufre juga. Iya, berarti emang bener-bener kepotong jalur rotasi mereka, nggak ngedapetin waktu sama sekali. 10 tim bakal tersisa kali ini. Dan last man standing dari Modern Fight juga tertangkap. Ada sedikit spray menuju ke arah vehicles yang lagi berjalan, lagi ngebut kalang kabut dan tidak berhasil di-take down sama sekali. Sementara Morph berhasil masuk menuju ke bagian circle, namun No Mercy di pick off begitu saja. Sedikit open field posisi dari Morph Team dengan 2 setup vehicles yang ada di arah tiang listrik ini. Masih dalam posisi proning, granat bakal dilempar. Dan harus cukup tenang dari last 2 pemain terakhir Morph yang tersisa. Karena itu open field banget, kanan mereka tadi masih ada Aerowolf. Tapi perang masih terjadi dan akan dilempar granat ke bagian lantai 2 dari sniper towernya. Lompat satu orang menuju ke bagian bawah dan masih bisa bertahan ternyata Lizard. Satu orang bakal masuk, Sep sudah mulai terdengar, pintunya udah mulai hilang. Kali ini bakal di-spray dari celah yang cukup sempit. 2 orang beri sistem dan EVOS tidak bisa menanggulangi push yang dilakukan. Dan Audrey berhasil mendapatkan 1, namun trade knock terjadi. Mereka masih cukup aman karena masih tertutup oleh adanya tembok-tembok yang ada di sniper tower ini. Yes, betul sekali. Nampaknya Siren mendapatkan posisi yang cukup enak. Ken pun tertangkap lagi, nyebrang pakai bagi begitu saja. Siren berhasil menguasai sniper tower yang tadinya dipegang sama tim EVOS. Yap, dan Anthem langsung turun lagi. Ada berapa banyak tuh? Ada 2 atau 3 setup smoke yang sudah mulai dikeluarkan. Sementara satu orang yang knock di bagian lantai 2 sudah berhasil di revive. Dan Circle sudah kembali mengecil menuju ke bagian sebelah kanan. Rensky berhasil diamankan dan Rensky dipulangkan menuju ke arah lobby. Berarti Morph hanya menyisakan Jaxi seorang saja. Sementara dari Renal, dia masih melakukan spray dengan menggunakan DP-nya. Airwolf sudah mulai berkumpul. Kali ini mereka melakukan stick together. Tidak ada setup yang terlalu jauh yang mereka lakukan. Dan kali ini Kunyit juga berhasil diamankan. Voin juga sudah mulai tumbang. Satu persatu player mereka dan Jaxi masih cosplay dengan dasianya dia. Yes, betul sekali. Posisi Jaxi sangat terapit dan ternyata di sini IOG Olis masih bertahan di lantai 2 berusaha untuk revive Kunyit. Dan dari tim Lufre mereka benar-benar regrouping di satu spot yang sama. Itu kena granat, duar meledak. Iya, duar meledak. Untung mereka di bagian luar dan ada sedikit forting dari mobil UAS yang ada di bagian depan. Lofre sedang melakukan revive tapi setup sudah mulai dilakukan. Kali ini Olis tidak bisa bertahan dan IOG berada di urutan ke-8. 7 tim tersisa kali ini. Spauf bakal ditembak dari bagian depan. Ada tim Siren yang bakal menunggu kedatangan dari tim Aerowolf. Masih berdansa, masih berjoget, silih berganti, belum ada tembakan sama sekali. Dan ada mobil di pinggir pantai. Free shoot Ane masih bisa menghentikan mobilnya dan langsung melakukan prowling. Tapi kali ini sudah mulai kelihatan Potato bakal melempar granat menuju ke arah Ane. Last man standingnya kali ini bakal dilempar granat oleh tim Aerowolf. Potato mungkin bakal mendapatkan kill tambahan, meledak dan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. 2-1 dipulangkan di posisi ke-6. Morph masih bertahan. Jaxi belum ketahuan dengan cosplaynya dia di dekat Dacia. Betul sekali. Pergerakan dari Jaxi itu benar-benar nggak ada. Bahkan dari Aerowolf fokus dengan tim Siren yang ada di depan. Aerowolf benar-benar menguasai circle. Sementara 3 tim yang berada di luar berusaha untuk nge-push terus-menerus ke dalam. Ini Jaxi bisa jadi malapetaka sih sebenarnya. Bisa sengaja nyulik-nyulik beberapa player dari tim-tim lain. Betul, tapi kayaknya dia masih nungguin, masih bersabar. Karena jumlah live-nya dia ngelihat mungkin masih 16. 16 tuh masih bisa diprediksi bisa 6 atau 7 tim. Ya. Kalau ada beberapa tim yang pincang dan menyisakan 1 pemain itu bakal ada jumlah tim yang lumayan. Karena kan hashtag 5 itu kalau nggak salah placementnya masih berapa ya? 5 itu dapat 6 poin. 5 itu dapat 6 poin. Dan masih bersabar kali ini Aerowolf masih fokus, masih bermain di arah lempengan dan ada satu supply yang sangat menggoda. Ya, supply-nya turun persis di dekat dengan Aerowolf. Ini bisa jadi obstacle juga buat Aerowolf bermain di dalam circle. Dan sementara kita lihat nampaknya sudah terjadi banyak sekali setup di mana-mana. Menculik pun terjadi. EVOS masih berusaha untuk menghadapi Lufre, saling terkenok satu sama lain. Dan akhirnya Lufre berhasil mendapatkan 10 kill. Permainan yang cukup galak dibuka di E-Wrangle oleh Lufre pada kali ini. Dari Potato pun terus-menerus melakukan spray dan bergeser kembali kameranya ke Jaxi yang masih cosplay. Betul, ini belum ada tembakan sama sekali. Dia masih cukup bersabar. Dia langsung naruh semua tasnya dia ke arah tanah supaya nggak kedeteksi sama Aerowolf yang ada di sekitar dia. Aerowolf belum bergerak sama sekali dan Siren sudah ngebuat forting car-nya dia di deket tiang listrik yang ada Jaxi-nya. Akankah rekor Morph mendapatkan WWCD dengan 1 player terjadi kembali? Iya, sering banget kayak gitu kalau kita inget-inget momen-momen kemarin. Nah itu dia. Tapi Jaxi masih butuh bergerak sedikit sih dan ini udah dikuasain sama Aerowolf. Udah dikuasain sama tim Aerowolf kali ini. Daerah bagian perbukitan untuk di circle yang ke-6.
Wah, granat dari EXE mendapatkan 2 player dari Siren. Itu beli satu Buy one, get one. ya buy one get one, beli satu gratis satu. Ya intinya buy one Ya, get inti one. buy one get one. Tapi itu si Jaxi harus nungguin dari pemain EVOS Betul. maju dulu ya. EVOS dapat 5 kill, killing spree sudah. Harimaunya galak banget, ini masih di match pertama padahal. Yes. Dan Airwolf cukup bersabar untuk menunggu kedatangan dari pemain-pemain Siren yang informasinya sudah mereka dapatkan sebenarnya. Karena udah ada fortingan yang mereka bikin juga dari tim Siren. Terus tadi ada lemparan granat yang bagus dan dengan knockin 2 pemain Siren. Harusnya Airwolf tahu di sebelah kanan mereka tuh bakal ada tim lain. Dan Lovre kali ini bakal close combat, satu pemain yang berada di depan dia persis masih bersembunyi di balik kendaraan dia. Ada backup fire juga dari arah sebelah kiri. Apakah Pombit bisa mendapatkan satu pemain dari Airwolf yang ada di depan dia persis. Belum ada step yang dibikin sama sekali dan bakal langsung spray menuju ke arah Renalre. Dan dari kanan stepnya terdengar jump shoot yang gagal di spray begitu saja. Langsung di end point bertambah untuk Lovre, namun ada tembakan dari pemain Airwolf yang lainnya. Top 4 kali ini Airwolf, EVOS, Siren dan juga Morph Team. Yes, betul sekali. Tadi sayang sekali untuk Pombit, dia sedikit offset terkena Blue Zone. Jadi damage dari Blue Zone pun masuk. Dan sementara kita lihat pada kali ini Morpheus mulai ter-take down oleh Audrey. Dan langsung dikembalikan ke lobby menyisakan EXE last man standing. Last man standing 3 tim melawan betul. Airwolf. 3-1-1-1 dan Audrey-nya bangkit. Free shoot dari EXE. Top 3 kali ini masih cukup bersabar. Jaxi kayaknya udah lepas handphone sih. Dia bener-bener diem diri, tidak ada pergerakan sama sekali. Jaxi belum terdeteksi, mungkin bisa diculik, belum tertembakan sama sekali. Dan Airwolf bakal bergerak, ada EXE. Mungkin Airwolf ngira ini EVOS tinggal 2 orang. Mungkin ngiranya kayak gitu, karena tinggal 4 kan. Mereka punya 3, oh my god. Dan langsung selesai begitu saja. Winner chicken dinner berhasil diamankan tadi oleh tim Airwolf. Ya, baru saja dibahas ya tadi. Airwolf permainannya masih belum terlalu gemilang dan nampaknya pada match pembuka hari ini sudah dibuktikan dengan kill poinnya yang cukup lumayan tadi ya. Lumayan. Tadi ada berapa ya kalau